kayaknya memang karena politik atau kata apa itu. Tapi tidak, di mana-mana guys, di India mati, di mana mati, ya itu mereka tidak akan pernah selamat karena ancaman Tuhan begitu nyata. Ya, Tuhan mengatakan seperti itu. Bila seorang nabi dengan berani mengatakan apa tidak pernah aku katakan atau pintakan untuk jabatannya, nabi itu mati. Dimanapun mereka berada, mereka akan mati guys itu. Karena mereka mengajarkan apa yang tidak pernah Tuhan ajarkan atau katakan gitu guys. Rasul Filipus mendirikan jemaat di Yunani, Frigia, dan Syria. Dia membuat istri wali kota Hierapolis menjadi Kristen, lalu wali kota Hierapolis menjadi marah dan menyalib. Tentulah marah wali kota Hierapolis itu. Kan? Dia ngerti nih wali kota Hierapolis ngerti. Kalau Yesus nggak pernah ngajarkan tentang Kristen guys. Yesus nggak tahu naut tentang kata Kristen bahkan. Ya, Yesus juga nggak pernah ngajarkan kalau dia tuh mati ke salib. Mungkin bapak ini ya wali kota Hierapolis ini mungkin pernah baca. Yesus mengatakan bahwa apa seperti Yunus ya, anak manusia akan tinggal dalam bumi 3 malam. Mungkin dia pernah baca itu sehingga dia tahu ini suatu hal yang salah gitu, makanya marah gitu. Isinya menjadi Kristen gitu. Saya pun akan marah kalau istri saya pindah Kristen gitu, ya kan? Saya akan marah dalam artian kok bisa sih gitu, ya kan? Padahal saya akan kasih tahu ayatnya, ini loh Yesus bilang seperti ini gitu. Kenapa kamu masuk Kristen? Yesus gak pernah ngajarkan Kristen loh, gitu loh guys, logika berpikirnya. Dan Filipus secara terbalik pada tahun 80-an. Rasul Bartolomeus alias Nathanael. Tentu perbuatan mereka ini semua ya, yang membunuh orang-orang ini itu atas pengetahuan dan izin Allah. Allah guys, Allah sendiri yang membuat hal itu terjadi. Ya, itu adalah bukti dari ancaman Allah itu nyata. Beliau tidak hanya sekedar menggertak, tapi konsisten. Dia mengancam seperti ini, dia lakukan guys. Melalui siapa? Orang-orang ini. Terhadap orang-orang ini gitu guys. Pergi ke daerah India, Ethiopia, Mesopotamia, Partia, Likaonia, dan Armenia. Dia membuat keluarga Raja Armenia yang bernama Polinius menjadi Kristen, lalu lihat, ya kan? Mati guys. Coba. Nah, Anda bandingkan dengan kisah-kisah kayak Musa. Musa mau dibunuh Firaun, nggak mati kan? Itu benar benar gitu. Ya. Musa mengajarkan apa yang Tuhan katakan dan ajarkan. Makanya Musa nggak mati. Ya. Itu tanda orang-orang yang benar itu guys. Ya. Coba Anda bayangkan bagaimana ngerinya Nabi Musa itu dikejar Firaun. Ya, udah terkepung guys. Nggak ada lagi tempat selamat. Udah di pinggir pantai. Kemana beliau melari coba? Di belakangnya laut, di depannya Firaun. Selamat kan? Itu tanda dia orang benar gitu. Kalau Musa itu pembohong seperti orang ini, ya, dia akan mati tuh guys. Nah, Ibrahim coba, ketika Ibrahim dilempar ke api, kalau dia nggak benar, itu dia akan mati dibakar api. Nabi Muhammad, coba, berapa kali Nabi Muhammad mau dibunuh di rumahnya, udah terkepung rumahnya nih, itu bisa Nabi Muhammad lolos, ya. Mereka dibekukan di freeze-kan di luar itu sehingga mereka nggak tahu kalau Nabi Muhammad tuh keluar melonong gitu tanpa sepengetahuan mereka sudah dibeku semacam di lengah ya, kalau sekarang kayak di stop lah, waktu itu dibentikan waktu tuh guys, sehingga mereka nggak tahu Nabi Muhammad sudah keluar, yang di dalam itu tinggal adalah sahabatnya ya, ditutup ya gitu, semacam ya kayak kain lah gitu. Jadi mereka masuk, mereka itu Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sudah kabur duluan. Lalu kayak di goa itu Nabi Muhammad diselamatkan dengan laba-laba membuat sarang di luarnya, sehingga orang tuh nggak yakin ada orang dalam gitu. Karena kalau ada orang, logikanya nggak mungkin ada sarang laba ini masih baru gitu. Gimana bisa orang ini masuk tanpa merusak sarang laba ini? Nah, itu adalah orang benar gitu. Dia tidak akan binasa seperti orang-orang ini. Nah, jadi ancaman Tuhan itu terbukti. Orang-orang yang menimbulkan kebohongan akan binasa. Soalnya Nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah katakan atau pintakan Tuhan atau ajar padanya, Nabi terus mati. Inilah terjadi pada mereka guys. Dimanapun mereka berada, mau itu dimanapun itu mereka akan mati kalau mereka dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah Tuhan katakan atau ajarkan, perintahkan untuk ajarkan melalui Yesus. Ya, yaitu apa? Yesus nggak pernah mengatakan akulah Tuhan sembahku. Dia malah mengatakan Dia Tuhan Allah kita. Ya, kasihlah Dia, kata Yesus, bukan kasihlah aku. Kasihlah Dia, kata Yesus, Tuhan Allah kita, dengan segenap hati, jiwa dan ragamu. Tapi mereka malah mengajarkan Tuhankanlah Yesus gitu. Ya kan? Kapan Yesus mengajarkan seperti itu, bro? Makanya mereka orang-orang yang berani ini ya
berani mencobai ancaman Tuhan tadi. Padahal kalau mereka baca itu, mereka sebenarnya tidak berani melakukan itu, guys. Saya nggak berani mengajarkan Yesus, Tuhan nggak berani. Ya, karena bahaya ntar gitu. Ya. Mungkin yang sekarang ini orang itu masih selamat, tapi ingat ya, Allah tuh memberi peringatan sekali dua kali itu. Nah, mereka inilah peringatan. Kayak dulu soal kaum Sodom, ada tahu kan kaum Sodom Gomora, bagaimana mereka dibalikkan bumi itu menghancurkan mereka gitu. Nah, jadi itu bagi peringatan bagi orang-orang sekarang. Jangan lagi ada LGBT. Tapi faktanya orang ini masih berani. Jadi Allah tidak azab orang ini sekarang. Mungkin ada yang sebagian diazab ya. Mungkin Allah masih sayang pada mereka, diazab di dunia sehingga nanti dia tidak diazab lagi. Mungkin diazab di dunia ini membuat mereka tobat, sehingga mereka sadar, ternyata aku salah nih, karena aku kena azab gitu. Nah, ada Allah nggak sayang pada mereka dan Allah tanggungan azab itu sehingga nanti di akhirat gitu. Jadi jangan katakan mentang-mentang tidak ada sekarang ini orang-orang yang berani mengajarkan apa yang tidak pernah Yesus katakan atau Petrus itu ajarkan, itu mereka selamat, itu berarti aman-aman saja. Tidak, ya. Bisa jadi Allah tangguhkan azab itu untuk di akhirat, ya. Kalau orang ini langsung Allah laksanakan ancaman itu waktu itu untuk memberi pelajaran bagi kita agar jangan mengikuti jejak orang-orang ini gitu. Tapi kalau ada orang berani, ya Anda silakan nanti tanggung sendiri risikonya. Entah Allah kasih azab Anda di dunia atau di akhirat. Tapi kalau di dunia bersyukurlah, berarti Allah masih sayang pada Anda. Berarti Allah pengen Anda bertobat sehingga Anda ditegur berupa azab tadi, guys. Itu logika berpikirnya. Dibunuh oleh saudaranya yang merasa tidak senang. Injil Markus ditulis kira-kira pada tahun 70-an. Menurut tradisi, penulis Injil Markus mendirikan gereja di Alexandria. Lihat, mereka melakukan sesuatu yang dimana Yesus ajarkan, itu mendirikan gereja. Dan bagaimana bisa mereka menulis sesuatu yang terjadi puluhan tahun lampau, guys. Ingatan manusia terbatas. Ya, kecuali Anda hafal. Kalau hafal beda, kayak umat Islam menghafal Quran tuh mereka bukan cuma hafal ingat, guys, tapi hafal betul-betul hafal dengan mereka praktikkan tiap hari. Ya, kayak saya minimal hafal berapa surat pendek. Kenapa? Karena saya praktekkan dalam surat tiap hari, guys. Karena itu milik kebiasaan dan milik hafal. Hafal tuh beda dengan mengingat gitu. Karena mengingat bisa lupa. Tapi kalau hafal susah lupa. Kenapa? Karena dipraktekkan, guys. Gitu loh. Umat Islam tuh tiap hari tuh mempraktekkan hafalannya gitu. Tiap dalam sholat, dalam duduk diam gitu. Ya kan? Nah, makanya berat. Jadi penghafal tuh berat sebenarnya. Karena Anda tuh memorize terus tiap hari, mengulang-ulang gitu hafalan Anda, guys. Jadi hafal itu bukan cukup sekali, habis itu Anda tidak perlu lagi. Tapi orang menghafal itu adalah mengulang-ulang terus sepanjang hidupnya gitu. Karena hafalan bisa hilang. Nah, mereka untuk tidak hilang, mereka mengulang-ulang terus setiap hari. Melalui sholat dan segala macamnya gitu. Sehingga ketika orang penghafal Quran nih, di zaman Nabi itu ya, Nabi menyampaikan firman itu, mereka sudah menghafal dan mencatat sehingga tidak hilang sampai sekarang, guys. Beda sama orang ini, ya. Mengingat kejadian puluhan tahun lampau yang tidak pernah mereka hafal, bagaimana bisa mereka tuh sempurna tulisannya gitu, ya kan? Dan ingat, mereka soalnya memisahkan antara sejarah Yesus dengan apa yang Yesus sampaikan. Karena ingat, Yesus katakan Injil adalah yang diberitakan olehnya. Aku akan memberitakan Injil kepada orang-orang ini, orang-orang mana yang saya lupa ya, orang-orang Israel. Jadi Injil itu adalah apa yang Yesus beritakan, berita baik yang dibawa Yesus itu Injil. Nah, jadi jelas ya berita baiknya ya, bukan sejarah tentang Yesus. Nah, kalau Islam tuh jelas dalam Nabi Muhammad tuh jelas ya, kalau pengikut Nabi Muhammad tuh jelas kita tuh memisahkan antara mana yang Quran yaitu firman Allah dan mana yang hadis yaitu sejarah tentang Nabi Muhammad. Ada perbedaannya, guys. Kalau mereka tidak, mereka mencampur aduknya gitu. Injil kabar baik yang Yesus sampaikan, Yesus beritakan, mereka campur dengan cerita sejarah Yesus yang itu harusnya menjadi buku sendiri gitu. Ya, karena Injil itu adalah bukan cerita sejarah tentang Yesus, tapi Yesus sampaikan, aku beritakan Injil kepada bangsa-bangsa ini, ya, kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena Injil itu sudah ada sama Yesus waktu itu, guys. Maka Yesus tinggal beritakan gitu. Ya, jadi bisa bedakan ya, Injil itu apa dan itu bukan sama sekali cerita sejarah tentang Yesus. Injil adalah apa yang keluar dari lisan Yesus yang dia terima dari Tuhannya. Alexandria, Mesir, dan Afrika, lalu dia mati dicekik dengan tali di leher, lalu ditarik di jalan sampai meninggal. Lihat, mereka ini semuanya kena ancaman itu, guys. Gitu. Jadi ancaman ini gak main-main. Jadi Tuhan tuh terbukti benar. Dia mengancam dan dia membuktikannya, guys. Injil Matius dan Lukas ditulis kira-kira pada tahun 80-an. Menurut tradisi, penulis Injil Matius berkeliling di Yudea, lalu pergi ke Ethiopia dan mati dibunuh di Ethiopia. Karena mengajarkan apa yang tidak pernah Tuhan ajarkan atau perintahkan untuk ajarkan padanya, guys, atau katakan padanya gitu.
Penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul meninggal digantung di pohon zaitun di Tebes pada tahun 84. Ini bukti sekali lagi kalau ancaman Tuhan itu nyata gitu. Nggak bisa main-main sama ancaman Tuhan, guys. Ya, nggak bisa main-main kita. Ngeri, bener, ngeri. Ya, lihat dimanapun mereka berada, mereka tidak selamat, guys. Kenapa? Karena mereka melanggar perintah Tuhan, yaitu mengajarkan apa yang tidak pernah Tuhan katakan atau perintahkan untuk ajarkan pada mereka. Ya, itu pun ya, guys. Injil Yohanes ditulis kira-kira pada tahun 90-an. Menurut tradisi, Rasul Yohanes anak Zebedeus dimasak dengan minyak di Roma pada masa Kaisar Domitian, tetapi tidak terluka. Satu stadion menjadi Kristen karena hal ini. Lalu, Yohanes dibuang oleh Romawi ke Pulau Patmos. Dia memuridkan Polikarpus yang kemudian menjadi uskup di Smyrna. Dan dia meninggal pada usia tua pada masa Kaisar Trajan, setelah tahun 98. Nah, hal menarik lainnya adalah... Untuk yang ini ya, siapa ini namanya? Yohanes, ya, anak Zebedeus kan. Nah, gini, kalau dia tidak binasa ya, tapi dia ini pengecualian nih guys ya. Nah, kalau ini kita ragu nih. Ya, karena nasibnya nggak sama sih teman-temannya gitu. Ya kan, dia hanya dibakar tapi tidak ini. Nah, mungkin bisa jadi ya analisis kita ya, dia ini masih benar gitu. Dia mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ajaran masih apa guys? Masih sama ya dengan Yesus ajarkan gitu. Agak beda sedikit nih guys, gitu kan. Nah, jadi intinya adalah mungkin juga bisa artinya binasa itu adalah binasa yang ya mati binasa dalam artian mengalami siksaan itu guys. Jadi mungkin ketika itu dia mengalami siksaan lalu dia sempat tobat gitu sehingga dia diselamatkan gitu kan. Itu intinya guys. Sepertinya gereja mula-mula tidak menggunakan simbol salib, tetapi menggunakan simbol ikan yang di dalam bahasa Yunani disebut iktus. Simbol iktus mempunyai arti Yesus, Kristos, Theo, Uios, Soter. Arti bahasa Indonesianya, Yesus Kristus anak dewa penyelamat. Anak dewa. Anda bisa bayangkan logo ini jadi simbol gereja anak dewa. Yesus dikatakan anak dewa guys, luar biasa. Jadi Allah itu dewa. Inilah dikatakan, makanya nggak heran kalau ada orang mengatakan ini ajaran pagan, mengambil ajaran pagan. Karena hanya ajaran pagan lah yang meyakini dewa-dewa. Yang ada dewa Zeus dengan anaknya dewa Hercules gitu kan. Ini ajaran pagan yang diadopsi ke situ guys. Makanya di dewa gitu. Ya. Yesus Kristus dewa anak penyelamat. Ya kan? Yesus nggak pernah mengatakan dia itu adalah anak dewa. Ya, nggak pernah. Dia mengatakan dia anak Allah sama seperti kita juga gitu. Bahkan orang Farisi, orang ahli Taurat pun dikatakan Allah di kitabnya gitu kan. Ketika Yesus itu dituduh bahwa dia menyamakan diri dengan Allah gitu kan. Yesus katakan kan, kenapa engkau hendak melukai aku hanya karena perbuatan baikku, manakah yang buatmu ingin melukaiku gitu, kata Yesus kan. Bukan karena ajaran baikmu, tapi karena kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus katakan kan, loh, bukankah dalam kitab kalian disebut sebagai Allah gitu? Itu maksudnya adalah berarti Yesus itu bukan menyamakan diri dengan Allah gitu. Itu hanya perumpamaan gitu guys. Mereka harus paham itu. Karena kalau Yesus Allah, berarti mereka juga Allah gitu. Karena di kitabnya mereka dikatakan Allah gitu. Tapi fakta kan tidak gitu. Nah, itu yang pengen Yesus sampaikan guys. Yesus menolak kalau dia itu disebut sebagai Allah. Karena dia bukan Allah. Dia hanya utusan Allah guys. Nah, pada video-video sebelumnya, kita bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus benar-benar disalib. Ya, karena cara sejarah itu mencatat apa yang terlihat. Tidak mencatat apa yang tidak terlihat. Ingat, ya, Allah menyerupakan orang dengan Yesus. Kalau sudah Allah yang berbuat, tentu mata bisa tertipu. Kenapa? Ya, karena mata itu aja membedakan orang kembar nggak bisa. Mata hanya bisa melihat yang zahir gitu. Nah, Yesus, jadi kalau untuk melihat kebenaran harus lihat apa yang Yesus pernah katakan sebelumnya. Yesus katakan seperti Yunus, anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 malam. Kalau mereka ingat kata-kata Yesus ini, mereka akan tahu itu bukan Yesus. Berarti Yesus ada di mana? Tinggal di dalam perut bumi 3 malam. Itu pasti orang lain gitu. Karena Yesus, dan apalagi setelah mereka melihat Yesus menampakkan dirinya dengan fisik yang sempurna gitu. Karena dia belum mati. Karena orang mati itu kan yang bangkit adalah rohnya. Yesus kan belum mati, sehingga dia fisiknya sempurna. Mereka akan tahu, oh ternyata beliau belum mati. Berarti betul kata beliau ini. Beliau tuh ada tinggal di dalam perut bumi 3 malam, bukan di kayu salib guys. Tapi tidak, mereka percaya dengan mata mereka lupa dengan kata Yesus sebelumnya.
Kalau Yesus memberi signal kalau dia tuh tandanya sama kayak Yunus gitu. Mereka tidak dengar itu, entah lupa dan itu nggak tahu kita guys. Kalau mereka ingat itu, oh Yesus kan pernah ngomong pada kita, kalau tandanya seperti Yunus, di Yunus tinggal 3 malam dalam perut ikan, begitu ya anak manusia atau Yesus akan tinggal 3 malam dalam perut bumi. Berarti beliau ada di perut bumi sekarang nih gitu, bukan itu beliau itu. Itu kalau mereka ingat kata-kata Yesus itu, tapi mereka tidak, mereka hanya mencatat apa yang terlihat guys. Kan berdasarkan catatan sejarah. Sekarang bagaimana cara membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Bagi sejarawan, mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian adalah sesuatu yang tidak memungkinkan. Nah, makanya muridnya juga heran, ya, ini hantu apa tidak gitu. Makanya muridnya nggak percaya Yesus bangkit dari kematian. Maka mereka, ini hantu tuh gimana ya? Karena mereka orang bangkit dari kematian itu adalah seperti roh, ya, bukan fisik yang sempurna. Tapi Yesus datang pada mereka dengan fisik yang sempurna. Nah, maka ketidakpercayaan mereka akhirnya terbukti. Ternyata benar toh Yesus belum mati itu kan. Buktinya dia datang dengan fisik yang sempurna. Bahkan dia ikut makan ikan bersama mereka, bukan makan ikan goreng gitu guys. Itu bukti bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian. Tapi beliau benar-benar tinggal 3 malam dalam bumi ketika kejadian berlalu Liban. Sehingga beliau hidup dan makan bersama mereka, makan ikan goreng guys. Ingat, apa yang bisa dikatakan oleh sejarawan adalah para pengikut Yesus benar-benar memberikan kesaksian bahwa Yesus bangkit dari kematian. Kita juga tidak mungkin berharap ada tulisan dari orang yang bukan Kristen menulis kesaksian bahwa Yesus bangkit dari kematian. Karena kita dapat informasi langsung dari Allah gitu, ya, Tuhannya Yesus. Dari kita dapat informasi langsung dari Yesus guys, lengkap. Kau memberikan informasi dari Allah, ya, dari Allah gitu kan. Dan Yesus memberikan informasi sebelumnya bahwa dia itu ada tinggal di bumi. Lengkap sudah informasi yang kita terima guys. Apalagi coba, ya, masa Anda percaya dengan kesaksian orang itu yang hanya melihat dengan mata zohir gitu? Mereka nggak pernah dengar apakah Yesus katakan bahwa dia tinggal dalam bumi 3 malam, dan itu diperkuat oleh Al-Quran dengan mengatakan yang saya lihat bukan Yesus tapi orang supernatural. Itu sudah komplit guys. Informasi dari Yesus kita dapat sebelumnya, dan informasi dari Allah Tuhan juga kita dapat. Sudah sempurna guys. Untuk apa lagi percaya pada orang-orang ini gitu? Karena mereka hanya melihat dengan matanya saja, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang Yesus katakan bahwa Yesus itu bukan mati salib. Tapi waktu itu dia ada di dalam bumi 3 malam, tinggal di sana guys, hidup. Orang yang memberi kesaksian bahwa Yesus bangkit dari kematian otomatis dianggap Kristen. Jadi, kita hanya punya kesaksian para saksi mata yang melihat Yesus hidup secara fisik setelah penyalibannya. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita bisa percaya kepada kesaksian mereka? Tentunya, jika hanya satu orang yang melihat, kita bisa sangat meragukan kesaksian orang itu. Nah, ini dia menyinggung Nabi Muhammad. Ingat bro, untuk mengetahui kebenaran dari kesaksian Nabi Muhammad, itu nggak bisa dikompar dengan orang tadi. Kenapa? Karena mereka hanya lihat dengan mata zohir gitu. Ya, semua orang bisa ketipu. Kalau Anda tahu nggak, Anda mungkin jarang piknik ini. Pernah nonton film ini nggak? Yang The Musketeer yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Bagaimana orang raja kembar ya, adik raja. Jadi ceritanya waktu itu ya, ini saya sampai kasih ceritanya. Adik raja itu mirip sama raja itu. Siapa namanya itu ya? Saya lupa namanya. Jadi adik raja ini karena untuk biar raja ini, abangnya atau adiknya ya, saya lupa itu, tidak, ibaratnya bisa jadi raja. Jadi harus singkirkan abang tadinya itu. Jadi itu abang tadi itu nggak dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sel bawah tanah dan dikasih topeng guys. Puluhan tahun dikasih topeng dari kecil gitu, topeng, sehingga dia tuh nggak bisa melihat dunia luar, hanya melihat dari topeng guys. Nah, akhirnya oleh 3 musketer ini itu dibebaskan karena melihat dia raja ini zalim gitu. Raja yang ini zalim, dia mau raja yang adik raja atau abang raja yang ditahan itu di bawah tanah itu yang jadi raja untuk menggantikan itu. Nah, mereka didik dia jadi raja yang baik gitu. Nah, mereka bebaskan dia, dibuka topengnya, dan mirip guys, luar biasa. Leonardo DiCaprio juga kan mirip, dan digulingkan raja tadi dan diganti sama raja yang baru ini yang mirip itu. Nah, paham ya? Kenapa bisa? Karena mirip guys. Orang nggak nyangka itu adalah orang yang beda gitu, padahal karena wajahnya sama. Nah, itulah itu. Jadi orang-orang ini nggak pernah nonton film itu gitu. Alat itu kalau orang kembar itu susah bedainnya. Jadi intinya adalah yang perlu lihat itu adalah mereka ini kan melihat yang apa, tapi mereka nggak bisa menganalisa sejauh gitu kayak Nabi Muhammad.
Di mana kita tahu kebenaran Nabi Muhammad? Karena pertama dia diakui sebagai orang yang Al-Amin. Gelarnya itu sudah Al-Amin. Ya. Bahkan musuh-musuhnya tuh mengakui gelar dia itu, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kalau teman-teman aja mengakui itu masih wajar, tapi musuhnya guys, musuhnya mengakui bahwa beliau adalah orang yang terpercaya, yang jujur, gak pernah bohong sama sekali sepanjang hidupnya. Ya. Orang percaya sama dia semuanya. Musuhnya pun percaya dia orang yang jujur guys, luar biasa. Orang ini jarang terjadi, yang bukan jarang, yang kayaknya nggak pernah saya dengar ada musuh yang percaya pada kita gitu, ya kan? Kita ini orang jujur gitu, tapi musuhnya pun percaya sama dia. Nah itu yang pertama, beliau orang jujur, ya, terkenal itu guys, Al-Amin gelarnya. Nah kedua, kita perlu lihat kecocokan dia dengan ajaran Yesus. Apa yang diajarkan Muhammad kan sama semua yang Yesus ajarkan gitu, ya, hukum kisos, babi haram, hukum sunat, semuanya kan sama. Korban sembelihan, korban bakaran kan semua sama ajarannya. Tentang hukum cerai, apalagi yang lainnya gitu. Bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, sama semua guys. Nah, ya, dan seperti dikatakan Yesus tidak disalibkan juga sama, ya. Muhammad mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalibkan. Sama dengan Yesus katakan, aku tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sama guys. Nah, itu cara membuktikan kesaksiannya benar gitu. Ya, kalau orang ini tadi hanya mengaku-ngaku aja gitu kan. Mengaku-ngaku kalau mereka adalah pengikut Yesus, padahal Yesus tidak pernah memberikan mandat gitu. Nah, jadi apa yang mereka lihat itu sama dengan orang lihat lain semuanya di masa itu. Jadi mereka melihat adalah orang yang serupakan Yesus disalib. Tapi mereka nggak tahu itu Yesus apa bukan itu. Mereka melihat itu orang itu kayaknya Yesus deh gitu, karena diserupakan. Ya karena mereka percaya mata mereka, ya mereka mengatakan itu Yesus. Padahal itu hanya orang yang serupakan. Ya itu yang mereka tidak menganalisis lebih jauh guys. Lihatnya begitu ya sudah gitu. Mereka tidak melihat perbedaan atau apapun itu gitu. Paham ya? Jadi kayak ada orang ya. Gampang ditipu, misal gini, misalnya ada kembar sana nih, tampil diletakkan di panggung, dikatakan ini adalah misalnya yang kembar itu namanya misalnya Ana dan Ani. Nah, Ana soalnya tampil Ana nih, tapi disuruh Ani yang gantiin. Orang tuh lihat kan ini Ana gitu, padahal si Ani kan. Segampang itu guys, mengelabui mata gitu. Makanya kalau orang pulang analisis kan, dia ingat, oh Ana kan pernah ngomong. Kalau sebenarnya dia itu adalah tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam, ini bukan Ana nih. Karena Ana pernah mengatakan pada saya, kalau dia tuh akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, berarti bukan Ana nih. Ana berarti sekarang ini ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu logikanya guys. Gitu. Bukannya mereka tuh nggak gampang percaya dengan apa mereka lihat. Ini pasti kembarannya nih gitu. Atau orang yang serupakan dengan dia gitu kan. Nah, itu poinnya. Bisa saja orang itu berhalusinasi. Ya, halusinasi itu adalah orang yang mengaku pengikut Yesus padahal Yesus nggak pernah ngasih mandat, dan terbukti mereka semuanya mati sesuai dengan ancaman Tuhan di Ulangan tadi. Ya,